Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azan Sofia. Saya kelas PM4C UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memecahkan studi kasus tentang transformasi menggunakan metode awal last cost dan metode optimal MODI. Langsung saja. Ya, di sini ada sebuah studi kasus mengenai transportasi yang akan kita pecahkan menggunakan metode awal last cost dan metode optimal MODI. Pertama, kita akan menggunakan metode last cost, di mana metode last cost itu mencari menggunakan biaya terkecil. Di dalam tabel ini kita fokus pada 9 tabel di tengah. Tabel ini. Di sini biaya terkecil dalam pengiriman yaitu di pabrik 1 ke Surabaya dengan 5 ribuan per ton. Di sini supply-nya yaitu 90 dan demand-nya yaitu 110. Kita ambil yang terkecil, maka kita ambil 90. Karena di jumlah baris ini ada 90, ketika merupakan penjumlahan dari baris 1, 2, dan 3 ini, ketika sudah dijumlahkan hasilnya 90, maka yang lainnya berarti kosong, atau X, dan ini X. Kemudian kita fokus pada tabel yang 6. Kita cari yang terkecil. Di sini ada 210. Bisa pilih salah satu. Saya akan pilih yang baris kedua. Karena di sini ada 40 dan 60, maka kita ambil yang kecil, yaitu yang 40. Dan di kolom Solo ini, jumlah kebutuhannya yaitu 40. Karena di sini sudah tercukupi 40, maka di sini X. Karena jumlah dari tabel ini, sel ini, dan ini, setelah ini sudah mencapai 40. Kemudian, kita fokus ke 4 tabel yang terakhir. Di sini yang paling terkecil yaitu 10. Dan di 10 ini, karena tadi 110 sudah dikurangi dengan 90, maka di sini sisa 20. Dan di sini 50, maka kita ambil yang 20. Karena 20 dan 90 sudah mencapai 110, maka di sini X, karena sudah mencapai target. Kemudian ada 15 dan 25. Yang terkecil yaitu 15. Di supply ada 60 dikurangi dengan 40, masih sisa 20. Dan di sini ada 50, maka kita ambil yang 20. Terus yang terakhir yaitu tabel 3, pabrik 3 ke Semarang. Karena di sini supply-nya 50 dan demand-nya 50, karena di sini sudah dipakai 20 dan di sini dipakai 20, maka di sini sisa 30. Maka kita dapatkan tabel yaitu seperti ini. Kemudian kita mencari total biaya. Total biayanya kita cari dengan menggunakan tabel-tabel yang sudah terisi. Yang pertama yaitu 1B, karena di situ ada 90 dan biayanya 5 ribuan per ton, maka dikali, jadinya 450. Selanjutnya, yang 2A, 20 dikali 15 sama dengan 300. 2C, 40 dikali 10 yaitu 400. Selanjutnya
3A, yaitu 30 dikali 25 sama dengan 750. Dan yang terakhir yaitu 3B sama dengan 20 dikali 10, yaitu 200. Kita jumlahkan semua. Dan didapatkan total yaitu 2,00 sebagai total biaya optimal menggunakan metode awal last cost. Selanjutnya, setelah tadi kita mencari menggunakan metode last cost, kemudian kita akan mencari menggunakan metode optimal MODI. Di dalam metode MODI sendiri ada langkah-langkahnya dalam penyelesaian. Kemudian dari tabel akhir last cost dalam metode MODI kita menambahkan dengan UI dan VC. Pertama kita akan mencari nilai UI dan nilai VC. Dengan menggunakan rumus UI plus VC sama dengan CIJ. CIJ itu apa? CIJ itu biaya dalam CIJ itu apa? CIJ merupakan biaya per kotanya. Dan untuk UI dan VC ini dikhususkan untuk tabel-tabel yang memiliki isi atau memiliki batu. Seperti 90, 20, 30, 20, 40 yang ditempati ini. Merupakan sel-sel yang memiliki isi. Yang pertama kita cari yaitu 1B. 1B menggunakan rumus U1 plus VB sama dengan 5. Selanjutnya 2A menggunakan rumus U2 plus VA sama dengan 15. Kemudian 2C yaitu U2 plus VC sama dengan 10. Terus 3A yaitu U3 plus VA sama dengan 25. Selanjutnya yaitu 3B menggunakan rumus U3 plus VB sama dengan 10. Nah, di sini belum diketahui nilai UI, U1, U2, U3, dan VC-nya, VA, VB, VC. Maka kita misalkan UI sama dengan 0, karena kalau tidak dimisalkan, kita tidak akan menemukan hasilnya. Maka kita misalkan U1 sama dengan 0. Karena di sini ada U1 plus VB sama dengan 5, maka kita dapat mencari nilai VB-nya dengan 5 dikurangi dengan 0, yaitu VB 5. Dan di sini VB sudah diketahui, jadi kita di 3B kita dapat mencarinya. Dihasilkan U3 sama dengan 5, didapat dari 10 min VB-nya 5. Kemudian 3A yaitu U3 plus VA sama dengan 25, maka VA-nya 25 dikurangi dengan 5, dikurangi dengan 5, yaitu 20. Yang selanjutnya U2 yaitu didapat dari 15 dikurangi dengan 20, dihasilkan 5. Yang terakhir VC sama dengan 15 didapat dari 10 dikurangi dengan min 5 sama dengan selanjutnya yaitu yang terakhir VC didapat VC sama dengan 15 didapat dari 10 min 5 yaitu 15. Setelah kita menemukan nilai
UI dan VJ, maka kita masukkan di kolom-kolom yang sudah tersedia. VA 20, VB 5, VJ 15, U1 0, U2 min 5, U3 5. Selanjutnya kita akan mencari indeks untuk perubahan biaya, di mana menggunakan rumus X1J sama dengan CIJ min U1 min UI min VJ. Ini dikhususkan untuk kolom-kolom atau sel-sel yang masih kosong, yang belum ada isinya atau yang tidak memiliki batu. Langsung saja, kolom sel 1A, X1A yaitu 20 dikurangi 0 dikurangi 20 sama dengan 0. Terus 1C yaitu 8 dikurangi 0 dikurangi 15 sama dengan min 7. Selanjutnya 2B yaitu 20 dikurangi min 5 dikurangi 5 sama dengan plus 20. Selanjutnya 3C yaitu 19 dikurangi 5 dikurangi 15 sama dengan min 1. Karena di sini indeks biayanya masih ada yang negatif, kan kita di sini mencari penurunan biaya paling minimum dengan mencari negatif paling kecil. Di sini ada min 7. Maka tabel ini belum optimal. Maka kita harus mencari lagi dalam tabel yang baru untuk mencapai biaya yang optimal. Didapat yaitu seperti ini. Karena tadi indeks biaya yang dikeluarkan masih ada yang negatif, maka sesuai dengan langkah-langkahnya, kita harus membuat tabel baru untuk mencari solusi yang lebih optimal lagi. Dan kita menggunakan seperti metode stepping stone, yaitu loncatan. Karena tadi yang negatif paling kecil yaitu di kolom 1C dengan nilai min 7, maka kita akan menggunakan yang pertama yaitu yang kolom 1C. Kita ambil yang ke kanan dulu. Kita berarti ke 90. Selanjutnya karena ini kosong, kita lompati, kita cari yang dapatnya lagi yaitu 20. Selanjutnya ke 30. Nggak boleh ke sini karena tidak bisa miring. Maka ke 30 dan ke 20, selanjutnya ke 40 dan kembali lagi ke 1C. Di kolom pertama itu pasti nilainya itu positif. Di kolom 1C ini pasti positif. Dan selang-seling. Positif negatif jalannya. Di 1C positif, berarti di 90 negatif. Di 20 positif. Di 30 negatif. Di 20 positif dan di 40 negatif. Kemudian alokasikan sebanyak-banyaknya yang mungkin. Dilihat dari rute yang dilewati tadi, yaitu kita mengambil yang negatif terkecil. Di sini ada negatif yaitu 90, 40, dan 30. Maka kita ambil 30. Karena di sini plus, maka plus 30 sama dengan 30. Kemudian di sini yaitu 90 min. Di min 30 yaitu 60. Kemudian di sini ada 40 min, maka 40 min 30 menjadi 10. Selanjutnya yaitu 20 plus
30 menjadi 50. Dan di sini karena 30-nya min 30 yaitu menjadi 0. Dan 20 plus 30 menjadi 50. Maka kita dapatkan tabel yang kedua. Seperti ini. Kita ulangi lagi sesuai dengan langkah-langkahnya, yaitu ulangi langkah kedua, 3, dan 4 sampai mendapatkan indeks yang indeks biaya tidak ada yang negatif. Pertama kita mencari indeks baris dan sel kolom yang terisi. Seperti tadi, yang 60, 30, 10, 50, dan 40 menggunakan rumus UI plus VJ sama dengan C1J. Di sini sel yang terisi yaitu 1B yaitu 60. Berarti menggunakan rumus U1 plus VB sama dengan 5. Kemudian 1C U1 plus VC sama dengan 8. 2A yaitu U2 plus VA sama dengan 15, 2C yaitu U2 plus VC sama dengan 10, 3B yaitu U3 plus VB sama dengan 10. Kemudian kita misalkan lagi, seperti tadi. Jika tidak dimisalkan, maka tidak akan ketemu. Misalkan U1 sama dengan 0, maka didapat VB, di sini ada U1, maka VB bisa diketahui, VB sama dengan 5. Kemudian yang kedua, VC sama dengan 8. Dan di sini ada VC dan VB, maka di sini yang 2C dan 3B bisa dicari. U2 yaitu 10 min 8 yaitu 2. Dan VB yaitu kemudian VA yaitu 15 dikurangi 2 yaitu 13. Selanjutnya U3 yaitu 10 dikurangi dengan 5 yaitu 5. Maka di sini kita isi sesuai yang sudah diketahui. Selanjutnya kita mencari indeks biayanya lagi. Dengan rumus seperti yang tadi yaitu X1C sama dengan C1CI. Sesuai dengan yang tadi yaitu XIJ dengan seperti yang tadi XIJ sama dengan CIJ min UI min VC untuk sel yang kosong. Dapat yang sel 1A sama dengan min 7, sel 2B yaitu plus 13, sel 3A yaitu plus 7, dan sel 3C yaitu min 6. Di sini sudah tidak ada indeks yang negatif, maka pada tabel ini sudah optimal, karena di modi optimalnya itu ketika indeksnya sudah tidak ada yang negatif. Sehingga total biaya yang dikeluarkan yaitu dari 1B yaitu 300, 1C 240, 2A 750, 2C 100, dan 3B 500. Jika dijumlahkan semua yaitu 1890. Demikian dengan tabel yang optimal. Ya, setelah tadi kita mencari menggunakan metode last cost dan metode modi, sekarang kita akan mengecek menggunakan aplikasi QM. Pertama, pilih modul, kemudian pilih transportation, pilih new. Akan muncul seperti ini. Filternya kasih nama saya aja Sofia. Kemudian number of circles kita pilih 3. Number of destination juga 3. Kemudian objective minimize.
round numbers-nya kita pilih yang angka 1, 2, 3. Terus yang kolom nomor kita kasih yang ABC. Kemudian oke. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita isi sesuai yang tadi. Dari 1 ke A yaitu 20, 2 ke A yaitu 15, 3 ke A yaitu 25, 1 ke B yaitu 5, 2 ke B yaitu 20, 3 ke B 10, 1 ke C 8, 2 ke C yaitu 10, dan 3 ke C yaitu 19. Saatnya supply dari pabrik 1 yaitu 90, pabrik 2 yaitu 60, dan pabrik 3 yaitu 50. Permintaan dari kota A 50, dari kota B 110, dan dari kota C 40. Selanjutnya kita pilih yang starting metode adalah minimum cost method. Kemudian solve time. Maka akan muncul seperti ini. Kita ambil yang ini saja. Ya, di sini kan dihasilkan seperti pada tadi solusi akhir, yaitu dari pabrik 1 ke kota B yaitu 60, dari pabrik 1 ke kota C yaitu 30, dari pabrik 2 ke kota A yaitu 50, dari pabrik 2 ke kota C yaitu 10, dan dari pabrik 3 ke kota B yaitu 50, sehingga solusinya yaitu $1.890. Sama seperti jawaban yang tadi. Sekian penjelasan tentang metode loss dan metode Modi dan pengecekan menggunakan QM. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.